ucapin dulu salamnya. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan kepada ketua kelasnya memimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, setelah kita berdoa, di sini ibu akan mengecek daftar kehadiran para peserta didik ibu dulu yang ibu cintai. Jadi jika namanya ibu sebutkan, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Oke. Yang pertama itu ada Okta Dwi Putri. Hadir Ibu. Hadir. Yang kedua itu ada Safana Ningtyas. Hadir Ibu. Oke. Radela Deswita Zara. Hadir Ibu. Mirnawati. Hadir Ibu. Vika Nizalia. Hadir Bu. Mutiara Wigazini. Hadir Ibu. Adelia Karunia Putri. Hadir. Arya Setiadiro. Hadir Ibu. Selanjutnya ada Chelsea Olivia Ramadhani. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita akan memulai materi baru dalam pembelajaran seni rupa. Ada yang tahu nggak di sini kita mau belajar apa? Nyanyi. Gambar. Lukis. Nari. Coba satu-satu, siapa yang mau bilang nih? Coba tunjuk tangannya. Saya. Coba silakan. Ada. Kita mau belajar apa sih hari ini? Menurut Adel, kita belajar melukis karena kemarin Ibu suruh kita buat bawa warna. Oke, jadi kita sudah membawa warna ya. Nah, kita akan mempelajari teknik melukis memang hari ini. Tapi di sini kita akan menggunakan teknik mencetak. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya lagi. Di sini ada nggak sih yang tahu apa itu teknik mencetak? Iya. Belum ada yang tahu ya teknik mencetak. Oke, nah di sini sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu mau menjelaskan dulu nih apa yang teknik mencetak supaya kalian semua tahu dan kita bisa mempraktikannya nanti. Paham? Di sini tolong perhatikan dulu sebentar apa yang Ibu jelaskan. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang seni cetak. Nah, jadi apa itu seni cetak? Jadi seni cetak itu adalah cara membuat gambar atau pola dan mencetak dari benda lain ke permukaan, misalnya kertas. Nah, jadi cetak itu kita akan mencetak suatu benda ke dataran kertas. Selanjutnya, di sini kita juga mendapati tujuan dari seni cetak tersebut. Jadi tujuan utama dari seni mencetak itu adalah mengenal apa itu seni cetak, mengetahui berbagai jenis teknik cetak, terus yang ketiga itu mengenal alat dan bahan yang digunakan dalam teknik cetak, dan yang keempat itu adalah mencoba membuat karya seni cetak sederhana. Nah, ini akan kita praktikkan nanti. Selanjutnya, nah di sini Ibu juga akan menjelaskan ada dalam teknik cetak itu ada berbagai macam jenis dari teknik cetak. Yang pertama itu kita bisa melihat di sini ada cetak tinggi. Nah, jadi cetak tinggi ini adalah bagian yang menonjol dari cat lalu dicetak. Nah, contohnya itu dari cat dari kentang, kayu, karet, dan benda-benda yang berbentuk lainnya. Nah, jadi contoh dari cetak tinggi itu bisa lihat di sini gambarnya. Nah, jadi dia itu dari potongan kentang yang dibentuk menjadi bunga, lalu kita cetak di kertas dan membentuk bunga. Selanjutnya itu ada cetak datar. Nah, jadi untuk cetak datar ini adalah permukaan datar yang diberi warna. Jadi contohnya itu
kita itu mengambil satu daun, lalu kita cetak ke permukaan sehingga sampai catnya itu tidak timbul. Lalu yang ketiga, itu bisa kita lihat ada cetak dalam. Nah, cetak dalam ini adalah bagian yang diukir atau tergores sehingga tinta di dalamnya. Jadi kita akan membuat pola dari sebuah kertas kosong, lalu kita akan menempelkan cat dari pola tersebut. Lalu yang keempat itu ada cetak saring. Nah, cetak saring ini adalah tinta yang disaring melalui kain atau spray. Tapi kebanyakan kita tidak akan menggunakan cetak ini karena itu tidak bisa disederhanakan. Lalu yang kelima itu ada cetak stensil, di mana itu adalah mencetak dengan pola berlubang yang disemprot atau diusap warna. Jadi kita juga akan membuat suatu pola dan kita akan mengarsip pinggiran dari pola tersebut. Nah, sebelum kita mulai praktikum mencetak itu, kita juga harus mengetahui apa saja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam cetak tersebut. Nah, jadi di sini alat dan bahan yang kita butuhkan itu adalah media cetaknya. Jadi media cetaknya itu bisa berupa kertas, alhamdulillah, bisa berupa kertas, kain polos atau karton. Jadi kita harus menyiapkan alat media cetaknya itu berupa dataran. Lalu yang kedua itu ada alat cetak daun. Nah, jadi alat cetaknya itu bisa berupa daun, kentang, spons busa atau screen salon. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kentang bisa kita potong menjadi bentuk bunga atau daun kita ketik lalu kita cetak ke dataran. Lalu yang ketiga itu ada pewarna. Nah, pewarnanya ini kita bisa menggunakan berbagai macam jenis warna. Yang pertama itu ada cat poster, tinta atau cat akrilik yang encer. Nah, lalu yang keempat dan terakhir itu adalah alat bantu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika praktikum itu pasti ada alat bantunya. Kita bisa menggunakan kuas, roller, palet, atau alas untuk mengerjakan cetak tersebut. Selanjutnya, di sini juga ada langkah-langkahnya. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, kita juga pasti mengetahui langkah-langkah dari teknik cetak tersebut. Nah, jadi langkah-langkahnya itu kita bisa menyiapkan alat dan bahannya yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang kedua itu kita bisa membuat pola atau bentuk yang kita inginkan untuk dicetak. Lalu yang ketiga itu kita bisa mengolah si cat atau tinta atau benda yang akan kita cetakkan di kertas. Lalu yang keempat itu adalah menempelkan benda tersebut ke medianya seperti kertas atau kain tadi. Lalu yang kelima itu kita bisa mengeringkan cetakan kita dan kita bisa mengajarkannya kepada teman-teman. Nah, jadi manfaat dari belajar seni cetak ini, kita itu bisa melatih kreativitas dan imajinasi. Lalu yang kedua itu kita bisa melatih motorik halus dan ketelitian. Ketiga kita bisa menggunakan bentuk, warna, dan pola. Yang keempat itu bisa menumbuhkan rasa senang dan percaya diri. Dan yang kelima itu kita bisa belajar memanfaatkan bahan sederhana di sekitar kita seperti tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mengetahui apa itu teknik mencetak, apa saja alat dan bahannya, lalu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memulai praktikum. Tapi sebelum kita mulai praktikum, di sini ibu mau satu orang untuk menjelaskan apa itu teknik cetak yang sudah ibu jelaskan tadi. Ayo, siapa di sini yang mau menjelaskan duluan? Siapa yang tahu apa itu teknik cetak dari yang sudah ibu jelaskan? Ayo yang berani. Jangan takut, kita harus berani. Coba dong, jangan menunjuk temannya. Kita harus berani menunjuk diri sendiri. Ayo yang bisa menjelaskan, ibu berikan nilai bintang plus di absennya. Baik, kepada Adel, silakan jelaskan kembali. Berdiri ya. Iya, silakan.
berisikan 3 anggota. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu, lalu kita akan melanjutkan praktikum. Ini Ibu sudah mempunyai LKPD yang akan kalian kerjakan. Ini Ibu akan membagikannya. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Ini untuk kelompok 2. Kasih Ibu. Selanjutnya di sini untuk kelompok 3. Sudah dapat semua? Ini ada di laptopnya tuh kayak kamu. Ini kayak kami. Aku ini aja. Oke, anak-anak. Jadi di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian. Nah, tugasnya itu kalian simak baik-baik isi dan perintah dari LKPD tersebut. Lalu kalian kerjakan apa praktikum yang akan dibuat di LKPD tersebut. Lihat panduannya baik-baik, baru kerjakan dengan tertib. Paham? Paham, Ibu. Oke, silakan Ibu berikan waktunya sekarang untuk mengerjakan praktikum tersebut. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada meragukan. Nah, di sini jadi sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah di sini, Ibu mau salah satu kelompok memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Kita mau di kelompok mana? Kelompok 2 ya, kelompok 2. 1, 2, 3. Oke. Assalam dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kan kita sudah buat kerja di sini. Kami sudah menyelesaikan praktikum ini. Yang pertama itu ada apa ini untuk dari Kakembak, dari yang kedua Dari kelompok besar. yang ketiga ini dari wortel, dan yang keempat ini. Ya udah, ya itu dari kelingking. Nah, oke. Dari sini Ibu juga ada tadi ngasih ini. Yang pertama adalah bahan apa yang digunakan untuk mencetak. Jadi bahan yang digunakan itu kami menjawab itu dari cetak keliling, pulpa pisang, wortel, dan juga kertas kembar. Yang kedua, bentuk atau pola apa yang dihasilkan dari bahan tersebut. Bahan tersebut itu bentuknya dari burung merak, pohon, bunga dalam pot bunga. Kemudian apa yang terjadi jika bahan cetak diberikan terlalu banyak warna, dia akan menumpuk, tidak beraturan, jadi jelek. Kamu mau ada tidak? Terus ada apa manfaat yang kamu rasakan dari kegiatan ini? Jadi manfaat untuk kami itu bermain sangat menyenangkan sekali. Jadi kesimpulan dari kegiatan mencetak hari ini adalah kerangnya menjadi lucu, pohonnya menjadi banyak warna, dan bunganya jadi ada. Saja dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kepada kelompok 2 sudah lanjut kembali. Kira-kira di sini masih semangat nggak? Buat lagi. Sabar.
kurikulum tadi, Ibu minta tolong dong dari kalian satu aja buat bikin ice breaking biar teman-temannya makin semangat. Siapa yang mau? Cece. Ayo silakan Chelsea. Mari kita ikuti ice breaking dari Chelsea. Teman-teman kita mau ice breaking, silakan berdiri. Nah, kita akan melakukan ice breaking gunting batu kertas. Ada yang tahu nggak? Ya udah langsung saja kita mulai. Ikutin aku ya. Satu, dua, tiga. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda, jadi panda. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri gunting, jadi siput, jadi siput. Nah, itu dia ice breakingnya. Sudah membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya ice breaking. Jadi silakan duduk kembali. Nah, sudah semangat kan? Tadi habis ice breaking? Udah. Boleh? Boleh. Nah, di sini Ibu memiliki lembar evaluasi yang akan kalian isi secara individu. Nah, di sini Ibu akan membagikan terlebih dahulu. Silakan bagikan ke belakang. Sama-sama. Sudah, silakan bagikan ke belakang. Ibu. Dan ini juga silakan bagikan ke belakang. Oke. Nah, sudah dapat semua pastinya. Nah, jadi di sini Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar tersebut dengan jawaban menurut kalian masing-masing. Setelah itu, Ibu minta untuk kalian mengumpulkannya bersama. Oke, Ibu akan memberikan waktu mulai dari sekarang. Silakan sebentar.
kepada kalian yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik hari ini, dan Ibu sangat puas dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke.